sih kita merasa hidup kok gini-gini aja? Sudah kerja keras, tapi rasanya tetap buntu dan sesak? Ternyata Allah sudah kasih bocoran rahasianya di surat Al-Lail. Strategi hidup tuh mudah itu. Bukan tentang seberapa kuat kita mengejar dunia, tapi tentang seberapa berani kita melepaskannya. Allah berjanji, siapa yang suka memberi, menjaga takwa, dan percaya pada balasan terbaik darinya, maka Allah sendiri yang akan memuluskan jalannya menuju kemudahan. Strateginya sih sederhana. Mudahkan urusan hamba Allah, maka Allah akan mudahkan urusanmu. Jangan jadi kikir dan merasa bisa segalanya sendiri. Karena itu justru akan membuat hidupmu semakin terasa sulit. Jangan cari ridho manusia yang sering bikin kecewa. Fokuslah mencari ridho Allah yang maha tinggi. Karena pada akhirnya Allah menjamin, kelak kamu pasti akan merasa puas. Hidup itu nggak akan pernah sulit kalau kita berjalan bareng sang pemilik kemudahan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati semua pengurus Masjid Nurus Sa'adah. Mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan host kita yang sudah terkenal dunia dan akhirat, Ustadz David. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, berkah dunia dan akhirat. Dan doa buat bapak-bapak dan ibu-ibu satu saja doanya. Mudah-mudahan Allah tebalkan kantongnya. Kencang. Juga buat pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun berada. Mudah-mudahan tontonan kita ini menjadi tuntunan membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini sedikit, gak banyak karena memang tafsir itu luas. Sedikit, tidak banyak yang akan kita jelaskan tentang surah Al-Lail. Dari satu yang saya bahas dari ayat 1 sampai ayat keempat. Surah ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana pilihan manusia untuk menuntun sesuatu. Baik itu ke jalan syurga atau ke jalan neraka. Kita nggak bahas asbabun nuzul. Asbabun nuzul nanti berkenan dari ayat ke-5 dan seterusnya. Tapi memang ayat ini sedikit khilaf.
ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Karena diurut daripada riwayat. Di situ ada riwayat kedermawahan Sayyidina Abu Bakar. Di situ ada sedikit pembahasan tafsirnya tentang kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, kedermawanannya. Ada juga seorang yang dermawan tentang pohon kurmanya. Kenapa disebut ini ayat, ada yang mengatakan ayat yang turun di kota Madinah? Karena ada cerita pohon kurma. Karena pohon kurma itu adanya bukan di Mekah, enggak ada, ceritanya itu di Madinah. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama itu meriwayatkan bahwa ayat ini turun di Makkah. Bu, pernah ke Makkah? Yang belum insya Allah berangkat. Yang udah. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga itu Allah bersumpah. Allah katakan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Wal-laili idza Wal-laili idza yaghsha. Kenapa dinamakan al-lail? Mengambil dari pertama ini ayat, malam. Bu, ibu malam kemana? Pak, ngayap. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan wal-laili idza yaghsha. Allah bersumpah dengan waktu malam yang menyelimuti bainas samai wal ard. Antara langit dan bumi ada yang waktu malam. Nanti ada malam, ada siang, ada ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan. Itu berkaitan semuanya. Jadi wal-laili idza yaghsha, demi waktu malam yang menyelimuti dunia. Apa manfaatnya Allah bersumpah itu? Allah menentukan atau Allah mengungkapkan, oh malam itu biasanya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, malam itu biasanya orang itu pulang. Pak pulang enggak? Pulang enggak? Ah Bang Toyib nih. Biasanya malam itu kita bicara biasa, oh ada juga orang yang enggak biasa. Seperti sapam misalkan ini malam. Tapi kita bicara biasanya malam itu dipakai orang istirahat. Tidur, ya. Malam itu dipakai buat bahasa Jawanya rest. Bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris itu. Buat istirahat. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah waktu malam, Allah pun meneruskan wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allah pun bersumpah dengan waktu siang yang terang benderang, yang waktu itu manusia sudah mulai sibuk. Orang sudah keluar rumah. Nah, di sini katakan mencari. Ini nanti ada kaitannya, mencari baik atau mencari buruk. Yang dapat dia mencari baik, ya dapat syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pencarinya buruk, dapatnya neraka. Jadi wan nahari idza jallaha. Jadi waktu siang demi waktu siang yang terang benderang, Imam Fakhruddin Ar-Razi sampai mengatakan itu yang memang kenapa hikmahnya waktu siang. Dan disitulah orang lagi mencari. Biasanya kan orang mencari dari pagi sampai maghrib. Itu biasanya. Tapi ada juga yang gak biasa. Kan orang sekarang kan kritis. Oh saya cari uangnya gak siang tapi malam. Nah itu ente. Tapi kita bicaranya yang biasa. Secara umum. Secara umum. Kalau bahasa Arab itu urfan. Secara umum orang banyak. Malam dipakai istirahat. Siang dipakai bekerja apa saja misalnya. Itu dua sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumpah yang ketiga dengan makhluknya. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wa unsa. Allah juga bersumpah dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Baik laki-laki dan perempuan. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bukan hanya laki-laki dan perempuan. Maksudnya semua
yang diciptakan Allah yang punya ruh. Yang ada ruhnya, itu sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ruhnya semuanya. Nah, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Allah juga bersumpah dengan ciptaannya. Ada yang mengatakan dzakar wal untha dalam tafsir lain diawali dari Nabi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sampai dengan keturun-turunnya. Hewan masuk kok, semua masuk. Kenapa? Itulah yang dikatakan hal-hal yang punya ruh semuanya. Kenapa Allah bersumpah ini? Berbeda-beda. Ada perlawanan, kata Ibnu Katsir. Dalam kitabnya Tafsir Quranul Azim itu mengatakan Allah sudah jelaskan tuh. Oh, ada malam, ada siang. Ya, ada malam, ada siang. Kemudian ada laki-laki, ada. Nah, masuk ke bahasan itulah kerjaan manusia pun beda. Inna sa'yakum ay amalakum. Inna sa'yakum ay amalakum. Artinya pekerjaanmu. Pekerjaan pun beda-beda. Manusia itu kerjaannya beda-beda. Kegiatannya itu berbeda-beda. Berbeda sini cuman simpel aja. Dalam tafsir antara sorga sama neraka. Itu perbedaannya. Jadi inna sa'yakum la syatta. Artinya orang yang memang kerjaannya bagus, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, makanya diawali dengan sumpah yang malam siang, laki-laki, perempuan, kemudian makhluk-makhluknya, kemudian juga kehidupan kita pun ada lawannya. Ada yang baik, ada yang makanya pada saat yang asbabun nuzul Sayyidina Abu Bakar, kenapa bisa nanti diteruskan sama guru kita? Kebaikan beliau, kedermawanan beliau menghantam apa? Menghantam orang yang tidak dermawan, orang yang kikir. Nanti ayat berikutnya itu. Artinya kebaikan itu ya orang-orang yang menuju kebaikan, orang-orang yang amal baik memang dalam tuntunan Allah, maksud inna sa'yakum lasyatta. Kerjaan kalian itu berbeda-beda. Berbeda-beda sini bukan berarti ada tukang sapu, ada direktur, bukan. Kerjaan berbeda-beda ini maksudnya ada yang menuju kebaikan dan ada yang menuju keburukan. Nah, yang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Yang kerjaannya buruk akan mendapatkan sesuatu yang makanya ayat Allah itu semua mengajarkan kita. Makanya Al-Quran itu hudan. Makanya Al-Quran itu hudan, petunjuk bagi umat manusia. Itu Al-Quran. Jadi kita ini harus mengikuti ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau baca Quran Ibu enak banget. Apalagi kalau Ibu bisa baca dengan terjemahannya. Tapi ingat, kalau tidak paham tanya. Ini apa nih maksudnya siang malam? Ini apa maksudnya ciptaan Allah laki-laki perempuan? Terus tiba-tiba setelahnya itu tentang kerjaan. Artinya itu semua mengajarkan. Kata Ibnu Katsir dalam kitab Imam Ibnu Katsir itu mengajarkan kita. Oh, dunia ini berbeda-beda. Orangnya berbeda-beda, tapi apa yang harus dengan perbedaan itu? Orang yang melakukan hal dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Understand? Yes. Masya Allah. Bu. Pak. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah kita tadi udah dengarkan ya. Kajian dari guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Muhammad Syahab. Yang menjelaskan kepada kita tentang tafsir dari surah Al-Lail ya. Surah ke-92 dari Al-Quran. Yang dimana tadi diawali bahwa Allah menyebutkan sumpahnya ya tadi ya. Ada demi malam yang menyelimuti ya. Demi siang yang terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Baik, tapi sebelumnya izinkan saya menyapa dulu dengan mengucapkan salam takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia yang akhir zaman. Bu, Pak, dalam hidup
pernah kita berusaha tapi ternyata usaha yang kita lakukan itu gagal? Pernah? Pernah juga dalam usaha yang kita kerjakan untuk mencari rezeki berhasil? Pernah? Pernah setelah berhasil gagal lagi pernah? Nah, kita mau coba, banyak itu ya. Sering kayaknya tuh. Sering. Nah, kita coba melihat ya bagaimana sih kita menyikapi kehidupan. Apakah dunia ini melulu hanya bicara soal uang? Ataukah ya seperti yang kita pahami bahwa tujuan kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Bagaimana dengan memenuhi kebutuhan hidup kita? Islam mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Selamat dunia dan akhirat. Ya, strategi hidup ala surah Al-Lail ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Bagaimana pada saat kita ingin menggenggam dunia, bukan dunia yang kita genggam. Tapi tujuan hakikat kita sebenarnya adalah kepada akhirat. Bagaimana menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Yuk untuk itu kesempatan pertama saya kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya dari kajian Habib tadi. Silakan angkat tangannya, silakan. Ayo. Iya, ibu boleh nama dan pertanyaannya ya. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati Fahrudin dari Keturunan Imam Fakhruddin tadi. Razi tadi ya, Fahrudin Pas Ar-Razi. banget Pas kayaknya. banget pas di depan. Alhamdulillah. Silakan ibu. Dari Majelis Taklim Nurus Saadah, Pak. Ya silakan pertanyaannya bu. Pertanyaannya, sudah kami berusaha untuk menjadi istri dan ibu yang baik, tapi tetap tidak dihargai, apakah berdosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya bu, yang berdosa siapa? Kan udah menjadi yang terbaik tapi nggak dihargain. Yang nggak berdosa orang yang nggak menghargai kita atau perasaan kita yang tidak merasa Jadi, dihargai. Yang tidak dihargai itu apakah berdosa gitu? Ya. Apa bukan yang tidak menghargai yang berdosa? Iya. Apa saya yang bingung ini? Enggak Ustadz. Coba kalau melihatnya dari sisi jadi sudut pandang beliau lah. Ya. Baik. Bagi orang yang merasa tidak dihargai. Berdosa nggak sih kalau saya ada perasaan kecewa karena saya merasa tidak dihargai gitu. Ya. Oke, kalau merasa kecewa. Ya. Baik. Orang kecewa itu manusiawi. Manusiawi. Tapi bukan berarti kecewa itu timbulnya menggerutu. Menggerutu panjang cerita sana, cerita sini. Akhirnya itu timbul dosa. Timbulnya dosanya jadi ghibah. Ngadu sana, ngadu sini. Kalau dikatakan saya ketika saya tidak dihargain orang. Ya, apakah saya berdosa? Tidak. Tentunya yang tidak menghargai kita berdosa. Tapi sebenarnya kita ini Mas Dafiq. Ya. Rumus itu jangan pernah supaya menenangkan diri, jangan pernah merasa diri kita itu penting. Orang itu jangan pernah merasa diri dia penting. Oh kalau saya nggak ada dia pusing pasti, belum tentu. Kan orang begitu ya? Iya. Begitu semua kayak model ini. Artinya jangan pernah merasa diri kita penting. Udah kita khidmat saja. Ketika kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan ringan jatuhnya. Ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu pengen dipuji, oh saya mau ngepel depan mertua. Misalnya, Ya. supaya dipuji jadi menantu yang soleha. Ya. Nggak dapat pahala. Ibu udah capek, keringetan, beli pelannya duit sendiri, suami nggak ngasih duitnya, ngepelnya pengen dipuji. Ya. Itu yang salah. Kita tuh pengen dipuji siapa? Kita ini pengen dipuji sama Allah. Itu yang paling tepat. Jadi kalau katakan, kalau saya kecewa wajar manusiawi. Tapi kecewanya itu dilandasi dengan sabar. Bukan kecewa terus kemana-mana. Ya. Cerita, buka apa sih? Apa tuh? Aib. Ya, kan biasanya beli sayur tuh. Oh ini mertua saya nih. Oh. Saya udah ngepel, saya udah jagain anaknya. Saya udah siapin anaknya. Saya nggak dihargain, dosa. Ceritanya mah tukang sayur lagi di depan Sama rumah. tukang sayur. Tukang sayur teman-temannya ibu-ibu semua. Satu kampung akhirnya tahu semua. Dosa itu nggak bagus. Tapi ketika kita merasa kecewa udah kita simpan, bilangnya siapa? Makanya gini, saya pernah sampaikan kalau di sini, Ya. Imam Ja'far As-Shadiq alaihi rahmatullah radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kita punya beban,
wah mertua nggak baik sama kita, suami kurang baik misalnya sama kita. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ibu suaminya baik nggak? Baik. Baiknya nggak ikhlas. Jadi kita, wah mau ngomong namanya mertua, ngomong salah. Nggak ngomong, betul kan? Kayaknya pengalaman nih. Sudah perbanyak baca. La haula wala quwata illa billah. Pas saya ngomongin la haula wala quwata illa billah ini tulisan cukup. Durasinya udah ya. Pas. Ada juga kalau lagi perasaan nih hubungan suami istri ya. Kalau istri ngerasa lelah, ngerasa nggak dihargain, ngerasa capek, mau nyerah, katanya suruh baca tasbihnya yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu juga baca bisa. kata ada riwayat mengatakan baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Gitu ya Bib ya? Ya betul. Ya baik, jadi baca tadi la haula wala quwata illa billah atau baca tadi subhanallah. Atau juga kadang-kadang istri merasa tidak dihargai itu belum tentu juga sudah usaha dia. Dia kepengen aja dimanja. Ah iya, Pak. Woi, ngertiin dong. Masya Allah. Baik, kita akan lanjut lagi ya. Banyak yang akan kita bahas tentang kehidupan. Tadi kita nyenggol-nyenggol masalah keluarga. Merasa tidak dihargai karena sudah melakukan yang terbaik. Tapi balik lagi tadi kuncinya adalah keikhlasan lillahi ta'ala. Jangan kemana-mana, kita akan bahas surah Al-Lail. Hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman daimaini ala al-Mustafa. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladhi jaa binuril huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah iNews TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya dalam surat Al-Lail, yang mana salah satu inti daripada surat Al-Lail adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada kita. Dari ayat yang pertama tadi disampaikan bahwasanya Allah bersumpah demi malam, Allah bersumpah demi waktu siang, dan juga Allah menciptakan berpasang-pasangan. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada kita untuk menjadi orang yang bahagia di dunia, di akhirat, atau orang yang sengsara dunia dan akhirat. Bu, Pak, kalau ditanya disuruh milih, kira-kira pengen bahagia atau sengsara?
Bahagia di dunia, di akhirat, atau sengsara dunia dan akhirat? Bapak-bapak saat ini di dunia bahagia apa tidak? Bahagia. Betul, Bu? Suaminya bahagia? Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa diberi nikmat oleh Allah, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut a'ta, memberi, menginfakkan hartanya, menyisihkan dari sebagian hartanya untuk saudara-saudaranya yang berhak. Wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa janji Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedekah, Bu. Infakkan hartanya, keluarkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kuatkan takwa kepada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini golongan yang pertama yang dijanjikan oleh Allah. Orang tersebut akan bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang kedua adalah orang yang bakhil. Tahu bakhil, Bu? Tahu? Pelit. Orang pelit kuburannya sempit. Emang pernah lihat kuburan? Bakhil, wastaghna, dan orang tersebut sombong. Merasa apa? Sudah cukup. Harta saya banyak kok. Mobil saya banyak. Rumah saya banyak. Jabatan saya tinggi. Saya nggak butuh itu. Yang namanya pertolongan Allah. Wal'iyadu billah. Wa kadzdzaba bil husna. Dan orang tersebut tidak percaya, tidak mengimani balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa janji Allah? Fasanuyassiruhu lil usra. Orang tersebut akan diberikan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Tiap hari gelisah, tiap hari enggak tenang. Ada orang kayak gitu, Bu? Padahal hartanya banyak. Duitnya banyak. Ingat, orang yang ingin bahagia harus ikuti jalan Allah. Ikuti cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah News TV dimanapun Anda berada. Allah meneruskan dalam ayat selanjutnya bahwasanya harta yang dikumpulkan oleh hamba Allah, harta yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tadi tidak percaya akan balasan Allah, hartanya dikumpulkan oleh orang-orang yang bakhil, orang yang pelit, sungguh itu tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun nulis wasiat, anak-anakku, nanti kalau bapak meninggal, itu emas yang 10 kilo masukin ke kuburan. Ada wasiat kayak gitu? Nggak ada. Anak-anakku, nanti kalau bapak meninggal, itu mobil yang baru, yang kemarin baru dibuka bungkusnya, ya, itu jangan dipegang. Kira-kira kalau jadi anaknya dipegang apa enggak, Bu? Gak hanya dipegang, Ustadz, dijual. Nah, ini harta yang dikumpulkan tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, orang yang meninggal itu diantarkan 3 perkara. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama diantarkan oleh
keluarganya. Suami yang ganteng ikut nganterin. Istri yang cantik ikut nganterin ke kuburan. Betul apa tidak? Kira-kira yang nganterin istrinya atau suaminya? Tinggal dipilih nih. Istrinya dulu Ustaz. Istrinya yang nganterin berarti suaminya yang duluan. Suara terbanyak. Hartanya nganterin, keluarganya nganterin, dan amalnya nganterin. Kata Rasulullah, aukamaqala Rasul. Setelah dikubur, setelah ditalkin dan lain sebagainya, hartanya pulang. Keluarganya pulang. Yang tinggal hanya amalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua pilihan. Mau bahagia dunia dan akhirat, dengan tadi kita bersedekah, kita bertakwa pada Allah, yakin kepada Allah. Atau yang kedua, kita tidak mau bersedekah, kita tidak percaya pada Allah, justru lebih mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan ada di kita. Insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah dan dijadikan sebagai orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Tian. Bu, alhamdulillah. Kita udah dapat ilmu dari guru kita Ustadz Tian Kamaludin yang tadi sudah membagikan ya ilmunya kepada kita sehubungan dengan surah Al-Lail, di mana harta itu sebenarnya adalah titipan dari Allah ya. Kalau kita bakhil, kita pelit ya, harta itu nggak akan memberikan keberkahan buat kita. Tapi kalau kita mau bersedekah ya, tadi katanya aqfa ya, aqfa itu adalah memberikan hartanya wattaqa dengan ketakwaan, maka dia akan mendapatkan kemudahan di dalam kehidupannya. Bu, pengen mudah apa sulit hidupnya? Pengen mudah. Sedekah mau? Mau. Ada duit 5.000, 10.000, 100.000. Ada orang minta kasih yang berapa? 1.000. Udah 1.000 yang jelek lagi, yang buluk lagi. Astagfirullahaladzim. Baik. Kita akan berbagi-bagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Pak, Bu, mau dapat hadiah? Mau dapat hadiah? Yang mau dapat hadiah jawab pertanyaan saya. Yang bisa jawab akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, tentunya dipotong. Nah, pertanyaannya, nanti tunjuk tangan yang bisa ya. Pertanyaannya, apa nama surah yang kita bahas hari ini? Wah, ini nggak ada yang tahu, nggak nanya, nggak jawab nih. Bu, iya Pak, sini. Yang dekat. Tes. Siap, perkenalkan diri, namanya siapa? Nama saya Pak Azam Nahrawi. Pak Azam Nahrawi. Tinggal di mana Pak Azam? Tinggal di lingkungan Masjid Nurul Saadah. Masya Allah. Umur berapa? 65 tahun. Kayak 64. Ya. Lantas apa jawabannya Pak? Yang dibahas surat Al-Lail. Surat Al-Lail. Betul atau salah? Oh. Betul atau salah? Betul. Betul. Selamat, Bapak dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak. Pulang bareng ngopi kita. Amin. Ngopinya luwak, ya. Baik, semua jamaah masih semangat? Masih semangat? Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan dari pertama sampai ayat keempat. Terus guru kita tadi, Ustadz Tian juga tadi tentang bakhilnya, tentang orang kikirnya, tentang orang yang dermawan sama orang yang tidak dermawan. Nah, ayat selanjutnya itu tentang bagaimana pemberian Allah setelah itu. Kan Allah jelasin tentang sumpahnya. Allah Subhanahu wa taala jelasin yang kikir. Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang dermawan. Yang dermawan yusra mendapat kemudahan, yang kikir usra. Ayat selanjutnya Allah kasih kita pemahaman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna alaina lal huda. Ya, inna alaina lal huda. Kami ini yang punya petunjuk itu kami. Jadi kalau sudah dikasih unjuk sama Allah, nggak usah pakai unjukan yang lain lagi. Kalau sudah ada rujukan, Allah kasih yang baik begini, yang jelek begini. Udah nggak usah lagi yang lain. Apa kata Allah? Yang punya petunjuk, yang punya mandat, yang punya aturan, yang punya ajaran adalah. Makanya Allah katakan, inna alaina lal huda. Kami yang punya petunjuk itu, kami yang punya hidayah itu. Aku yang menciptakannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya kalau kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu pasti hafal. Terus apa ayat selanjutnya? Wa inna lanal akhirata. Wah, dah hafal bagaimana ini jadi pendek. Wa inna lanal akhirata. Bahkan kata Allah, akhirat dunia itu milik kami. Udah dijelasin sama Allah. Kita pengen dunia, ya punyanya Allah. Ambillah dengan cara yang halal. Terus kita pengen akhirat, akhirat punya Allah. Ada seorang bertanya, pokoknya saya pengen maksiat. Tolong carikan, ada seorang tanya sama imam. Wahai imam, tolong carikan saya bisa maksiat tapi Allah gak lihat. Bisa maksiat tapi Allah bisa. Wah senang dia, wah bisa nih. Kan kalau orang guru bilang bisa, wah ini guru nih bilang bisa, senang dia. Tapi ada syaratnya, cari bumi yang bukan bumi Allah. Cari rezeki yang bukan dari Allah. Cari tempat yang bukan punya Allah. Cari akhirat yang bukan punya Allah. Boleh kalau ada maksiat. Tapi selama nggak ada, kita dikatakan wa inna lanal akhirata wal ula. Akhirat, dunia, itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ayat selanjutnya. Fa'andhartukum naran. Ingat kata Allah. Kalau enggak nurut. Fa'andhartukum naran. Akan aku berikan kalian. Bukan nakut-nakutin maksudnya. Ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ingat nih, dunia punya aku, akhirat punya aku, hidayah ini punya aku, petunjuk ini punya aku. Masih mau nyari petunjuk yang lain? Fa andzartukum naran taladza. Ingat kata Allah, akan aku berikan kalian api neraka yang menyala-nyala, taladza. Ya, naudzubillah min balik. Jadi mau surga atau neraka? Iya, maunya sih surga. Baiknya males. Ya, amal solehnya males, pelitnya jalan. Kan itu masalahnya, betul ya? Jadi fa'andhartukum naron taladza. Jelas Allah udah ingetin, dunia milik aku, akhirat milik aku, petunjuk ini adalah milik aku. Enggak mau nurut juga, naron taladza. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan api neraka yang neraka tersebut apinya menyala-nyala.
Fa'andartukum naran taladha. Terus La yaslaha la illal ashqa alladzi kadzdzaba. Jadi ayat selanjutnya la yaslaha, enggak akan masuk taladha, neraka tadi. Kan ayat sebelumnya apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Allah katakan tadi fa'andartukum naron taladha. Akan aku berikan kalian kabar ancaman, kabar yang betul-betul menakutkan, neraka yang apinya taladha itu menyala-nyala. Tapi untuk apa? La yaslaha illal ashqa. Enggak akan masuk ke api yang menyala-nyala itu illal ashqa. Ai sagi. Sagi itu orang yang celaka. Enggak akan masuk, udah dijelasin. Allah kasih petunjuk. Yang menyala-nyala itu kecuali illal ashqa. Kecuali orang yang sagi, orang yang celaka, orang yang enggak mau ngikutin petunjuknya Allah. Orang yang tidak mau mengikuti ajaran Allah. Sudah ada kebenaran, ini enggak boleh tapi tetap dilakuin. Tapi kalau ditanya, saya tanya tadi, boleh, mau enggak masuk surga? Mau. Mau enggak masuk neraka? Enggak mau. Tapi sholat enggak? Karo inget. Kan begitu. Ini ada rezeki yang halal, sudah yang halal itu masuk surganya. La yaslaha illal ashqa alladzi, Assalamualaikum, nggak hafal, alladzi kadzdzaba. Nah, siapa itu ashqa? Siapa itu sagi? Dijelaskan ayat selanjutnya. Siapa? Alladzi kadzdzaba pertama, yang mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Membohongi dirinya, kadzdzaba wa tawalla, kadzdzaba. Ya. Jadi kebenaran itu tidak diakuin, kadzdzab, pembohong dia. Makanya pernah Imam Ghazali itu, pernah apa kata Imam Ghazali mengatakan, manidda'a ilal jannah, manidda'a hubbal jannah, walam ya'mali ta'ah fahuwa kadzdzab. Itu makanya orang yang ngaku-ngaku pengen masuk surga, ngaku-ngakunya pengen masuk, tapi walam ya'mali ta'ah. Kan ada tadi ayat yang taat, yang enggak taat. Walam ya'mali ta'ah ingin masuk surga tapi tidak mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kadzdzab. Kata Imam Ghazali, ya pengakuan masuk surganya itu dusta. Bohong. Makanya ayat tadi apa jelas kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yang dia tidak mengakui kebenaran, wa tawalla, dan menjauhkan dirinya daripada keimanan. Nah, menjauhkan dirinya daripada keimanan. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang sagi. Yang dijelaskan tadi, itulah orang-orang yang celaka. Nah, di mana tempat-tempat orang-orang yang celaka tersebut? Di neraka yang apinya menyala. Nah, itu jadi diingatkan betul, fa'andartukum naron taladha. Akan aku berikan kalian kabar peringatan dan ancaman itu. Apa ancamannya? Neraka yang menyala-nyala. Siapa yang masuk neraka menyala-nyala? La yaslaha illal ashqa, enggak akan masuk kecuali orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Tidak mau mengakui kebenaran dan tidak mau beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Bu, Bu, alhamdulillah, dapat ilmu lagi ya. Pengen masuk neraka apa pengen masuk surga? Pengen masuk sekarang apa besok? Pada ragu-ragu jawabnya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya ada informasi menarik nih ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, udara lagi nggak bisa ditebak ya. Belum lagi macet, asap jalan raya, dan juga stres akan pekerjaan. Hal ini bisa membuat kulit jadi cepat tua, kusam, kering, garis-garis halus mulai terlihat, serta flek hitam tampak semakin jelas. Paparan sinar matahari, beban pikiran dan pola hidup sehari-hari juga dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit. Karena itu untuk menjaga kulit dari luar dengan skincare saja nggak cukup. Harus ditambah dengan perawatan dari dalam dengan suplemen untuk membantu mempertahankan kelembaban, elastisitas, penampilan kulit agar tetap terawat dan sehat dari dalam. Suplemen dari dalam yang bisa dipilih adalah Nuriskin Ultimate. Yang mana suplemen ini memiliki kandungan marine protein, kolagen, OPC, SOD, lycopene, green tea, herbal, pelembab, hyaluronic acid, dan vitamin dan mineral.
Nuriskin Ultimate juga memiliki manfaat mengencangkan dan mencegah kerutan serta menghilangkan flek hitam dan melembabkan kulit. Nuriskin Ultimate cocok digunakan untuk wanita usia 35 tahun ke atas, jenis kulit kering dan normal serta problem kulit kerutan dan flek hitam. Sangat cocok untuk kulit kering karena hyaluronic acid dalam Nuriskin Ultimate juga dapat mengikat air 1000 kali dari volumenya sendiri. Sehingga mengikat air di bawah permukaan kulit, mempertahankan kelembapan, menjaga kenyalan dan elastisitas kulit. Sekarang hadir Nuriskin Ultimate New Formula yang telah diproduksi di Indonesia, memiliki sertifikasi halal dan harga lebih ekonomis. Untuk perawatan kulit dari dalam, percayakan pada Nuriskin Ultimate dan Nuriskin Ultimate New Formula. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu jamaah iNews TV Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau disuruh milih ahli surga atau ahli neraka? Pilih bahagia atau pilih sengsara? Bahagia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan firman-Nya, wa sayujannabuhal atqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menghindarkan orang-orang yang bertakwa, dihindarkan dari apa? Dari siksa api neraka. Jadi orang yang bertakwa. Yang bertakwa bagaimana? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang mereka menginfakkan sebagian daripada hartanya. Sedekah, infak, jariah. Bu, biasa sedekah? Sedekah biasa atau biasa sedekah? Kalau sedekah yang megang pedang atau yang warna merah? Warna hijau katanya, Masya Allah. Nah di sini menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang-orang yang akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksaan api neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda fima ma'nah, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu enggak harus banyak. Sedekah itu enggak harus yang berlipat. Jutaan, miliaran. Bahkan Rasulullah menyampaikan, walau bisyiqqi tamratin. Meskipun hanya dengan satu butir kurma. Pernah makan kurma, Bu? Kurma dari mana? Arab. Pernah ke Arab? Insya Allah yang hadir di sini online maupun offline segera ke Baitullah. Amin. Yang aminnya paling kenceng, paling duluan. Amin. Nah ini sedekah itu enggak harus yang banyak. Ya.
Kalau bisa banyak-banyak alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak punya yang banyak, minimal jangan sampai tidak sedekah. Keluarkan sebagian dari harta kita. Kita ada orang-orang yang membutuhkan, kita beri. Bismillah. Bismillah. Ya. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Harus ikhlas lillahi ta'ala. Pilih mana sedekah 100.000 ikhlas atau sedekah 2.000 enggak ikhlas. Apa ulang Ustaz. Gimana? Biar melek semuanya. Pilih mana sedekah 100.000 ikhlas atau sedekah 2.000 enggak ikhlas. Kayaknya 100 ibu masih nggak ikhlas juga kayaknya ini ibu-ibu ini. Bu, Pak, Ya. sedekah itu bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Sedekah juga bisa menolak bala. Ya. Sedekah juga bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit, perbanyak sedekah. Ini Rasulullah bersabda, "Da'u mardhakum bis sadaqah." Atau kama qala Rasul. Yang artinya apa? Obatilah orang-orang di antara kalian yang sakit dengan sedekah. Jadi Masya Allah, gak ada rugi orang yang sedekah. Gak ada rugi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda." Takwa pada Allah, infakkan di jalan Allah, ikhlas karena Allah, dan dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah Anyus TV yang berbahagia. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dengan detail. Sudah sangat gamblang, sudah sangat nyata di hadapan kita. Kita tinggal milih mau punya harta yang barokah. Kita masuk surganya Allah, kita dapat ridho Allah, atau kita punya harta tapi selalu enggak nyaman, selalu terasa terusik, enggak bahagia, dan mendapatkan nerakanya Allah. Wal-iyadu billah. Jadi ketika kita kembali diberikan amanah harta oleh Allah, ini sebenarnya kita dihadapkan dengan dua pilihan. Tinggal pilih kanan atau kiri. Bu, milih kanan atau kiri? Kalau mallnya lurus, tetap milih kanan atau kiri? Kalau pasarnya lurus, tetap kanan atau kiri? Yang betul. Alhamdulillah. Ini ahli-ahli surga semuanya nih Ustaz. Amin. Ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah. Nah, dari surat Al-Lail ini, kita harusnya sudah mengambil sikap. Menentukan pijakan kita. Karena tidak lama lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang hitung waktu Bapak Ibu. Ya, kita semuanya ini camat. Apa camat? Calon mati. Boleh jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Ya. Gak ada yang tahu. Sama aja. Gak ada yang tahu. Yang pasti adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Hayo kita persiapkan bekal kita. Kita pilih yang terbaik untuk nasib kita ke depan. Untuk ke akhirat kita. Karena dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini tempat kita meninggal. Bukan tempat kita tinggal. Tempat kita yang sejatinya nanti adalah akhirat. Maka persiapkan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah. Maka kita takwa kepada Allah. Kita jangan genggam erat harta. Kita jadikan harta di tangan, jangan di hati. Dan kita
kasihi yang lain, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, dunia ini nggak kekal, dunia ini tidak abadi. Memang di dunia inilah tempat kita untuk mengumpulkan amal kita supaya jadi punya bekal di akhirat nanti. Harta, lucunya di ayat ini ya kita diingatkan bahwa harta yang kita cari ini ya itu bukan milik kita. Bahkan kalau mau dapat keselamatan dan keberkahan di dunia malah harus kita belajar mensedekahkan harta kita. Padahal kita kerja cari harta, cari uang. Tapi kenapa kok udah dicari kita harus sedekahkan harta kita? Boleh silakan, saya pancing ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya tentang ayat ini, silakan angkat tangan ya, silakan. Siapa? Ya ibu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Neni dari Majlis Taklim Nurus Sa'adah. Ya silakan Bu Neni. Pertanyaannya Ustadz, kalau harta kita dihabiskan untuk kesenangan di dunia, apakah itu berdosa? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya gimana Ibu senangan dunia misalnya? Ya misal kita pakai foya-foya ke mall terus tiap hari. Oh. Terus di kamar tuh itu scroll TikTok, online. Oh. Kan habis tuh duitnya. Masukin keranjang melulu. Betul. Tapi udah di check out belum? Di check out dong. Oke Sekian, baik. Ustadz. Baik terima kasih banyak Ibu. Ustadz gimana nih Ustadz kalau udah duit yang ada, harta yang ada ya kita beliin untuk urusan dunia terus kayak gitu. Habisnya di sana aja. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dunia ini harus kita jalani. Karena kita masih posisinya di dunia. Begitu juga dengan kerja. Kerja kita menjemput rizki dari Allah itu juga harus. Namun perlu diperhatikan jangan sampai kerjanya itu kosong. Kosong bagaimana? Ada orang yang kerja sampai stres dan lupa sholat. Ditinggalkan sholat. Udah selesai kerja dapat gaji dipakai untuk ngilangin stres. Jadi kerjanya sampai stres, setelah dapat gaji dipakai untuk ngilangin, muter aja terus. Nah bagaimana ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rizki. Kemudian rizki tersebut digunakan, dihabiskan untuk urusan dunia. Dikasih duit suami, 1 bulan misalkan 10 juta. Habis, nge-mall, beli ini, beli itu, check out ini, check out itu gitu. Ada Bu? Ada. Loh kok yang paling kenceng bapaknya ini? Yang kenceng bapaknya ada. Nampaknya keinginan untuk menyuarakan yang terpendam. Nah yang perlu diperhatikan yang pertama adalah terkait harta. Harta itu bagaimana supaya halal. Cara mencarinya harus dengan cara yang halal. Kemudian setelah mendapatkan harta digunakan sebagaimana mestinya yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada hak orang lain kita keluarkan. Kemudian kita gunakan harta untuk mensupport kehidupan kita dan mensupport ibadah kita. Kalau sudah semuanya dipakai habis tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika ada hak orang lain tidak dikeluarkan. Dan yang pasti ada harta tadi dicari dari harta atau dari cara yang tidak halal. Kemudian ada harta yang tidak ditasarrufkan di jalan Allah. Dipakai untuk maksiat misalkan. Dugem, lain sebagainya. Beli miras dan lain sebagainya. Nah ini jadinya haram dan berdosa. Jadi intinya adalah ketika hartanya halal, ditasarrufkan di jalan Allah, habis maka tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah terjawab belum? Boleh buat beli keperluan kita di dunia ini ya kan, beli makan boleh, uang sekolah boleh, beli baju boleh, beli kerudung boleh ya. Tapi jangan lupa yang utama bayar zakat, sedekahnya. Jangan ya kayak orang yang tiap hari udah beli belanjaan baju, beli kerudung tiap hari begitu buka lemari, aku gak punya kerudung. Ada yang begitu ada? Mana orangnya?
Jangan mubazir intinya ya. Dan semua yang kita kejar dunia itu bukan untuk urusan dunia. Tapi lebih baik apa yang kita kejar dunia ini menjadi bekal kita ke akhirat. Melalui apa? Lewat sedekah, lewat berinfak, menolong orang-orang yang membutuhkan. Kita akan lanjut lagi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada. Kita tadi membahas surah Al-Lail, di mana kajiannya tadi ayat demi ayat sudah dibahas dengan begitu dalam oleh kedua orang guru kita, yaitu Al-Mukarram, Al-Habib, Muhammad Syahab, dan juga Al-Ustadz Tian Kamaluddin yang tadi telah menyampaikan kepada kita semua. Silakan di segmen terakhir ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Lain tadi kedua orang tua kita. Kedua orang guru, silakan ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rubanah dari Majlis Taklim Nur Sa'adah. Ustadz, saya ingin bertanya. Ya, Bu Rubanah baik, sehat. Alhamdulillah. Mau nanya apa? Mau nanya apa maksud ada hak orang lain dalam harta kita? Oh ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kerja saya, yang capek saya, yang dapat duit saya. Lah begitu dapat duit ada hak orang lain. Lah gimana ceritanya? Begitu ya Bu ya? Bu? Iya aja. Silakan Habibana, fadhal. Oh atau Ustadz Tian, silakan Ustadz Tian. Oh iya silakan Ustadz Tian, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan ada hak orang lain dalam harta kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seorang hamba. Kita kerja menjemput rizki. Jadi kerja kita itu sebagai wasilah untuk menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kerja siang, ada yang kerja malam, ada yang full, ada yang part time dan lain sebagainya. Ketika sudah mendapatkan hasil dari wasilah tadi, dari bekerja tadi, disebutkan ada hak orang lain dalam harta kita. Yang dimaksud di sini adalah kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat yang pertama, yang wajib. Dan zakat itu ada ketentuannya. Ketika sudah haul 1 tahun, ketika sudah nisab atau batas. Misalkan bapak-bapak bekerja sampai ngumpulin setiap gajian itu ditabung jadi emas. Ya kan? Jadi emasnya sampai 20 kilo. Ya, ada Pak? Kalau ada orang Jawa di sini pasti percaya karena orang Jawa mas-mas semua. Nah, dikeluarkan zakatnya untuk mustahik orang yang berhak. Ada asnaf atau orang-orang yang berhak mengeluarkan menerima zakat. Selain itu, ya, dari harta kita ini kita keluarkan untuk infak, untuk sedekah, ya, jariyah. Tadi sudah saya sampaikan, itu bisa menjadi wasilah turunnya rahmat Allah. Menjadi wasilah yang sakit disembuhkan oleh Allah.
menjadi wasilah segala kesusahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang dimaksud ada hak orang lain yang harus kita keluarkan ketika zakat dan sebaiknya dikeluarkan ketika menjadi infak dan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Bu, udah jelas ya Ibu ya tadi Bu, ya bahwa dari harta kita itu ya bisa jadi ada hak orang lain untuk dibersihkan ya kan. Itu ada kita punya konsep zakat ya. Dengan zakat itu membersihkan ya harta kita untuk bisa dimanfaatkan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Bisa bayarnya melalui lembaga amil zakat, yaitu ada asnafnya yang bisa hak untuk mendapatkan zakat. Dan juga sedekah itu silakan bisa lebih bebas. Silakan bapak-bapak yang mau bertanya mungkin angkat tangannya. Ya baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Fardan Pak, jamaah Masjid Nur Syahadah. Pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawaban orang yang mencari harta tidak halal? Bagaimana pertanggungjawabannya orang mencari harta tidak halal? yang mencari harta tidak halal dengan secara tidak halal gitu? Oh gitu, ya oke baik. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, kalau orang nyari duitnya nggak halal gimana Bib? Gitu. Baik, Pak Bondan ya tadi? Pardan. Pardan. Pandan, maaf. Dengaran Bondan. Ya. Bu, Pak. Ada hadis daripada Nabi kalau ditanya pertanggungjawabannya. Sekecil apapun tanggung jawab. Tapi mengatakan luqmatun minal haram. Satu lukma. Bagaimana belukma-lukma, berkarung-karung. Satu lukma, satu suapan. Satu suapan. Seseorang makan dari sesuatu yang haram. La'anahullahu wal malaika. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat dia. Wal malaika fis sama. Dan malaikat-malaikat yang ada itu melaknat dia. Fa'idha mata, dan kalau dia meninggal dunia, walam yatub, belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fama'wahu jahannam. Maka tempatnya neraka jahannam. Satu lukma. Satu suap doang. Tapi bagaimana saya Ustadz taubatnya saya colok-colok biar keluar, bukan begitu. Ya, artinya satu lukma Bapak, satu suapan. Orang makan sesuatu yang haram itu, maka Allah akan melaknat dia, malaikat akan melaknat dia, dan kalau meninggal dunia belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya neraka jahanam. Bagi orang yang tanggung jawab mencari rezeki yang tidak halal. Makanya ulama mengatakan ijali dunia majlisain. Jadikan dunia itu tempat dua kelompok saja. Kelompok habis. Kelompok yang habis sama kelompok yang belum habis berarti ya. Kelompok pertama tolabul ilmi. Kelompok yang kedua tolabul halal. Udah wajib. Dunia itu kita jadikan cuma dua saja. Tempat kita menuntut ilmu sampai tempat kita mencari rezeki yang halal. Bib mau nanya Bib. Kalau tadi kan orang baru makan sesuap aja yang haram. Ya. Kalau orang yang maaf banget punten korupsi ya. Itu koruptor itu triliun uang. Nah, kalau artinya, yang haram saja langsung masuk neraka. Sebentar, tadi Habib disebutkan, Al-Afu Habib sebentar. Sebelum dia bertobat kan gitu kan. Wa yaktub gitu, wala yaktub ya kan. Tapi kalau dia bertobat, apakah dia pasti bisa masuk surga? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jelas, katakan wahai Nabi Muhammad, orang yang banyak dosa. Kalau Allah yang bilang, maaf, saya bilang ente. Oh David ini banyak dosa ibu-ibu, banyak gak dosanya? Banyak. Banyak gak dosanya? Banyak. Belum tentu, Oh, gitu. yang ngomong saya. Iya, karena kita gak tahu sholat tahajudnya orang, kita gak sedekah, kita gak bisa ngejudge orang. Tapi kalau Allah yang bilang, kul ya ibadia, katakan sama hamba yang banyak dosa, berarti itu hamba banyak dosa. Iya. Tapi tetap Allah peluk, selama masih bawa kembali. Oh. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, Tobatnya gimana? Jadi 4. Nah. Syarat taubat itu ada 4. Pertama nadam, menyesal. Harus nyesel. Tapi bukan nyesel tambal. Wah ini sambal pedas nyesel nih, besok makan lagi. Itu namanya tobat apa tuh? Tobat sambal. Yang kedua ikhla. Ikhla itu kalau pesawat take off. Ya. Take off.
Ya, artinya ini landasan dosa, dia tinggalin tuh, take off. Keluar daripada lingkungan dosa, keluar daripada korupsinya, keluar. Yang ketiga azam, tapi harus punya niat. Iya. Keluarnya jangan pas lagi rame di media sosial. Oh lagi rame nih, kita mingsep dulu. Nanti udah aman, udah sepi, korupsi lagi. Enggak begitu. Makanya ada azam. Niat betul tidak lagi mau melakukan perbuatan. Wazadal ulama, dan ditambahkan ulama yang keempat, kalau punya salah sama orang minta maaf. Duit orang dibalikin. Nah kalau duit negara balikin. Balikin. Oh sama gitu. negara. Kalau udah habis mungkin hukumannya penjara kan gitu namanya tak. Kalau begini, maaf ya maksudnya saya mah nanti aja dulu lah tobatnya kalau saya udah tua. Pertama dari muda dia udah begitu. Iya. Begitu dapat umur ternyata sampai tua. Iya. Dia udah bilang sekarang saatnya saya tobat. Tapi dia udah nikmatin tuh duit harta segala macam tuh gimana Bib? Artinya tetap hidayah orang itu kan tadi walanal tadi yang di dalam yang kita wa inna alaina lal huda. Artinya orang itu nggak ada bisa ngasih hidayah taufik, Allah yang ngasih hidayah taufik. Allah. Ada orang yang 70 tahun misalnya baru masuk Islam, terus dosa-dosa selama dia sebelum 70 tahun habis sudah seperti bayi. Itu udah hak vetonya Allah. Selama itu orang artinya selama dia nggak musyrik ketika mau bertobat dia terima. Masya Allah, baik Masya Allah. Bib, terima kasih banyak ya Habibana. Terima kasih banyak Ustadz Tian. Masya Allah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pintu makfirah Allah begitu luas ya. Dosa kita begitu banyak pun Allah ampunin selama kita mau bertobat. Mohon ampun, niat, ninggalin, berazam. Dan yang tadi adalah, tadi kita benar-benar kalau memang ada harta yang memang bukan hak kita, kembalikan hartanya dan juga minta maaf kepada orang tersebut. Baik ibu bapak semua, sebelum kita tutup acara hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita pada hari ini ya sesuai dengan tema kita. Ya kita bisa menjalani kehidupan agar selamat dunia akhirat. Apa saja kita taruh bisa kita laksanakan dengan baik. Untuk itu kepada Al-Habib kami persilakan untuk memimpin doa. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Radiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma tawwil amarana fi ta'atillah wa ishfi mardana mardal muslimin. وجنبنا الفتن مهن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية والشكر على العافية وغنى عن الناس يا الله يا رحمن يا رحيم irhamna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sayangi kami. Ya Allah, ingatkan kami. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam kebaikan, dalam ridha-Mu ya Allah. Kami yang hadir pada saat ini ya Allah di masjid, kami duduk ya Allah, kami bersimpuh ya Allah.